Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami berdua dalam program Apa Kabar Parepare. Tentunya sejumlah informasi akan kami sajikan sesaat lagi. Tetap bersama saya Jauhar Manikam dan saya Uswatun Hasanah. Berikut Apa Kabar Parepare untuk Anda. Pemirsa, pelaksanaan peringatan Hari Bersih-Bersih Sedunia di Kota Parepare dipusatkan di Pantai Lumpue. Kegiatan ini merupakan kampanye untuk mengajak masyarakat peduli lingkungan. World Cleanup Day atau Hari Bersih-Bersih Sedunia yang diperingati dan dilaksanakan merupakan aksi sosial yang dilaksanakan secara global bukan hanya di Kota Parepare, tetapi seluruh relawan yang ada di belahan bumi ini secara serentak melaksanakan peringatan World Cleanup Day dengan melakukan aksi bersih-bersih dalam rangka menjaga kebersihan bumi dan mengurangi masalah limbah padat dan sampah laut. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare Budi Rusdi SIPMSI saat membacakan sambutan tertulis Wali Kota Parepare pada peringatan World Cleanup Day yang dilaksanakan di Pantai Lumpue, Kecamatan Bacokiki Barat pada Sabtu 18 September 2021. Dan melaksanakan merupakan aksi sosial yang dilaksanakan secara global, bukan hanya di Kota Parepare, tetapi seluruh relawan yang ada di belahan bumi ini secara serentak melaksanakan peringatan Hari World Cleanup Day dengan melakukan aksi bersih dalam rangka menjaga kebersihan bumi dan mengurangi masalah limbah padat dan sampah laut. Aksi yang kita lakukan hari ini merupakan acara global terbesar di bawah organisasi independen Let's Do It World dengan melibatkan lebih dari 150 negara, di mana setiap negara yang terdaftar memiliki koordinator yang bertugas untuk menghimpun, mengajak, mengedukasi masyarakat untuk melakukan aksi pemilahan dan aksi bersih sampah. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, untuk Kota Parepare, peringatan Hari World Cleanup Day atau Hari Bersih-Bersih Sedunia melibatkan lebih dari 1.000 relawan dengan target penanganan sampah sebesar 4 sampai dengan 5 ton, di mana pelaksanaan WCD akan dilakukan di setiap kecamatan di Kota Parepare dan pelaksanaan kegiatan akan dipusatkan di sepanjang Pantai Lumpue dan Pantai Tonrangan. Di bagian lain sambutannya, Budi Rusdi SIPMSI mengungkapkan World Cleanup Day atau Hari Bersih-Bersih Sedunia yang kita laksanakan ini dapat menjadi momentum dan langkah awal bagi kita semua untuk meningkatkan kepedulian akan kebersihan Kota Parepare dari limbah yang tidak terkelola dengan baik, khususnya limbah sampah plastik. Budi Rusdi juga mengajak para peserta World Cleanup Day untuk secara bersama-sama, dalam hal ini pemerintah kota, masyarakat dan dunia usaha untuk senantiasa secara aktif dalam menjaga kebersihan Kota Parepare agar tetap menjadi kota yang bersih dan sehat. Hadir pada kegiatan tersebut Komandan Kodim 1405 Parepare, Letkol Arianto Wibowo, Kapolsek Bacokiki, dan Ramil Bacokiki beserta para babinsa dan komunitas lainnya. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, WCD yang merupakan aksi bersih sedunia yang mana dilaksanakan di Kota Parepare. Kegiatan ini relawannya terdiri dari 52 komunitas yang ada di Kota Parepare. Berikut liputan selengkapnya. Ratusan relawan yang datang dari berbagai komunitas aksi pungut sampah di Pantai Lumpue pada Sabtu 18 September 2021. Aksi tersebut merupakan gerakan yang dinamai World Cleanup Day yang bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat untuk bisa lebih menjaga kebersihan. Leader World Cleanup Day Kota Parepare 2021 Nasli Paris mengatakan gerakan sosial tersebut dilaksanakan sejak bulan Agustus lalu. Relawan dari 52 komunitas terus bertambah, mulai dari beberapa gerakan aksi pungut sampah yang dilakukan di beberapa titik sebelumnya yang menyasar di 4 kecamatan, juga sekolah dan instansi di bawah naungan Kementerian Agama Kota Parepare. Menurut Nasli, permasalahan sampah bukan hanya tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup, tapi juga tanggung jawab bersama. Merangkul teman-teman bahwa dan menyadarkan masyarakat bahwa sampah adalah tanggung jawab kita bersama, bukan satu pihak, bukan masalah Dinas Lingkungan Hidup, tapi masalah kita bersama. Jadi kita harus atasi bersama-sama, Kak.
Dalam aksi sosial tersebut, relawan World Cleanup Day berhasil mengumpulkan sebanyak 3 kontainer sampah pinggir laut. Hasilnya pun, Pantai Lumpue tampak sangat lebih bersih dari sebelumnya dan terlihat indah. Kedepannya aksi World Cleanup Day ini masih akan dilakukan secara berkesinambungan. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Saudara, tokoh Spider-Man yang kerap kali melakukan bersih-bersih sampah di Kota Parepare juga turut hadir dalam kegiatan WCD yang diselenggarakan pemerintah daerah. Bahkan dirinya sangat mengapresiasi kegiatan ini karena dapat menyadarkan masyarakat tidak sembarangan membuang sampah. Spider-Man Kota Parepare kembali beraksi di Hari Bersih-Bersih Sedunia atau World Cleanup Day yang dilaksanakan di Pantai Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare pada Sabtu 18 September 2021. Hal ini bukan aksi pertama bagi Spider-Man bergelut dengan sampah, tapi untuk yang kesekian kalinya. Namanya Rudy Hartono. Pria di balik kostum Spider-Man tersebut mengatakan, kegiatan yang dilakukan hari ini adalah luar biasa, sebagai pembuktian pemerintah dan masyarakat Kota Parepare yang sangat peduli dengan kegiatan serentak yang dilakukan di beberapa negara. Ia pun berharap masyarakat dapat melakukan kampanye kebersihan, mulai dari rumah, memilih sampah dari rumah untuk kebaikan lingkungan. Saya kira kegiatan sangat luar biasa ya. Kenapa? Karena di sini adalah pembuktian juga pemerintah Kota Parepare juga sangat peduli dengan kegiatan yang dilakukan serentak di beberapa negara ini. Dan saya lihat antusias masyarakat Parepare juga sangat luar biasa. Ini pertanda baik dan saya harapkan teman-teman juga mulai melakukan kampanye kebersihan mulai dari rumah, memilah sampah mulai dari rumah. Karena itu sangat penting bagi kebaikan lingkungan kita. World Cleanup Day atau Hari Bersih-Bersih Sedunia merupakan salah satu gerakan sosial terbesar di dunia yang menggerakkan masyarakat di beberapa negara untuk membersihkan planet bumi. Aksi World Cleanup Day sendiri merupakan aksi bersih-bersih serentak pada tahun 2008 yang diinisiasi pertama kali oleh organisasi masyarakat di Estonia, Eropa Utara. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare mengukuhkan pengurus PKK Remaja Kelurahan Watang Bacukiki. Hadirnya PKK Remaja ini merupakan sarana dalam memperluas sosialisasi gerakan PKK ke depan. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare Haja Erna Rashid Taufan mengukuhkan pengurus PKK Remaja Kelurahan Watang Bacukiki, Kecamatan Bacukiki. Pengukuhan dilakukan secara virtual dan dipusatkan di Balai Ainun pada Sabtu kemarin. PKK Remaja kali pertama terbentuk di Kota Parepare ini mendapat apresiasi. Haja Erna Rashid Taufan mengungkapkan, Kecamatan Bacukiki layak menjadi percontohan. Haja Erna Rashid Taufan juga berharap, dengan terbentuknya PKK Remaja ini dapat mendorong kegiatan-kegiatan positif bagi para remaja, sehingga perilaku menyimpang yang kerap terjadi di lingkungan remaja dapat diminimalisir. PKK Bacukiki yang patut kita contoh nantinya. Ya, mudah-mudahan dilancarkan, dimudahkan Allah SWT dalam melaksanakan tugas sehari-hari di tengah-tengah masyarakat tentunya. Baik, saya sangat berharap agar selain menjadi dinamisator program dan kegiatan, tim penggerak PKK Kelurahan ini juga terus membina para kader, kelompok-kelompok PKK, serta masyarakat luas agar terus bersemangat berpartisipasi aktif dalam membangun melalui gerakan PKK. Saya juga berharap agar tim penggerak PKK Remaja Kelurahan Watang Bacukiki dapat melanjutkan dan memberikan perhatian yang lebih. Hadirnya PKK Remaja merupakan sarana dalam memperluas sosialisasi gerakan PKK dengan terlibat aktif dalam pembangunan. Ketua TP PKK Kelurahan Watang Bacukiki Nur Muhlisa yang ditemui usai kegiatan mengungkapkan total pengurus yang dikukuhkan pada kesempatan ini yakni sebanyak 35 orang pengurus. Tim penggerak PKK Remaja Kelurahan Watang Bacukiki hari ini dikukuhkan oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare sebanyak 35 orang. Antusias anak remaja Kelurahan Watang Bacukiki untuk bergabung dan ikut dilaksanakan kegiatan-kegiatan atau program-program yang dilaksanakan oleh Ketua atau Tim Penggerak PKK Kelurahan Watang Bacukiki. Saya kira
sudah buat inovasi untuk membentuk PKK remaja ini. Jadi hari ini dikukuhkan oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare. Kegiatan pengukuhan itu juga disaksikan oleh Wakil Ketua TP PKK Parepare Haja Juleha Muiz Pangerang, Camat Bacukiki Saharudin, Ketua TP PKK Kecamatan Bacukiki Haja Hartina, dan Lurah Watang Bacukiki Supardi. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Masih bersama kami pemirsa, setelah beberapa kali dilakukan teguran karena melanggar aturan PPKM, 2 retail modern dijatuhi denda sebesar Rp500.000 oleh tim Satgas Covid. 2 retail modern milik PT Midi Utama Indonesia yang berada di Kecamatan Soreang, Kota Parepare dinilai bandel. Kedua Alfamidi tersebut diganjar sanksi berupa teguran lisan serta denda administratif sebesar Rp500.000 usai ditemukan tim Satgas Kecamatan Soreang melanggar aturan PPKM level 3 dan Perwali nomor 31 tahun 2021 pada Sabtu malam kemarin, 18 September 2021. Seperti Alfamidi di Jalan Andi Makasau, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, dilayangkan teguran lisan oleh tim Satgas Kecamatan Soreang usai ditemukan masih beroperasi di atas waktu pembatasan jam malam. Sementara Alfamidi yang berada di Jalan HM Arsyad, Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, diganjar sanksi denda administratif sebesar Rp500.000, di mana sebelumnya telah dilayangkan beberapa kali teguran lisan, namun masih tetap ditemukan masih bandel. Kegiatan malam ini adalah operasi justisi prokes, ya ini mobile untuk para pelaku usaha, dan kami dapatkan ada beberapa pengusaha atau yang masih membandel. Jadi ada kami kasih sanksi tadi Alfamidi depan PLN. Kami denda karena kami sudah tegur sebanyak 3 kali. Pertama teguran lisan, kedua tertulis, ketiga tertulis lagi, jadi kami sanksi Rp500.000 sesuai dengan aturan Perwali 31. Meskipun kasus COVID-19 di Kota Parepare mulai melandai, Satgas COVID-19 tetap mengimbau dan mengedukasi kepada seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk tetap mematuhi protokol kesehatan sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kota Parepare. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemerintah Kota Parepare bekerja sama dengan Puspaga Pedulita menggelar pelatihan kewirausahaan. Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Ainun dan dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Parepare. Pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A menggandeng Puspaga Pedulita menggelar pelatihan kewirausahaan bagi kelompok rentan. Kegiatan yang dilaksanakan di Balai Ainun baru-baru ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Parepare secara virtual dan diikuti sejumlah ibu-ibu rumah tangga, anak-anak pasar, dan perwakilan kader PKK Kecamatan. Haji Iwan Asaat dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan tersebut sebagai upaya dalam melahirkan wira swasta andal di masa pandemi. Tidak hanya itu, pelatihan yang juga menghadirkan Ketua Yayasan Rumah Belajar Cinta Damai atau RBCD, Dr. Asniar Humas, dan Kurniati Zainuddin dari Komunitas Pelipur atau Penyelamat Lingkungan dari Dapur sebagai pemateri ini juga diharapkan dapat mendorong potensi ibu-ibu rumah tangga dalam memanfaatkan limbah dapur seperti jelantah atau minyak goreng bekas menjadi sabun yang bernilai guna. Pemerintah Kota Parepare melalui program kebersamaan JR yang merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender menjadi salah satu dimensi terkait dari rencana kegiatan pelatihan pengolahan minyak jelantah menjadi sabun, kemudian merupakan salah satu bagian upaya untuk peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya kelestarian lingkungan hidup, karena kita tahu bahwa keterampilan masyarakat ini perlu ditingkatkan terutama dalam pengelolaan limbah menjadi produk yang bisa bermanfaat. Dan hal yang sama juga diungkapkan Kepala DP3A Parepare Andi Rusia. Pelatihan pemanfaatan limbah minyak atau jelantah dapat mendorong kreativitas kelompok rentan dalam meningkatkan taraf hidup keluarga. Pelatihan kewirausahaan bagi kelompok rentan dilaksanakan pada bulan September ini tahun 2021, yaitu bertujuan untuk bagaimana menambah pendapatan
ekonomi daripada ibu-ibu rumah tangga. Bagaimana bisa mengolah minyak bekas atau minyak jelantah menjadi sabun. Kegiatan yang menghasilkan sejumlah produk berupa sabun cuci ini dipandu secara interaktif oleh Ketua Puspaga Pedulita yang juga Kepala Bidang Kesetaraan Gender Srianti Ambar. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Saudara, terkait rencana pembelajaran tatap muka langsung yang akan dilakukan SD Negeri 5, sejumlah persiapan mulai dilakukan, salah satunya dengan melakukan koordinasi dengan orang tua siswa. Menghadapi rencana membuka kembali sekolah di masa pandemi COVID-19, sejumlah sekolah mulai mempersiapkan protokol kesehatan belajar tatap muka. Seperti yang dilakukan Sekolah Dasar Negeri 5 Parepare, pada hari ini sekolah mengundang sejumlah orang tua untuk memperlihatkan persiapan sekolah untuk proses belajar tatap muka nantinya. Agar sesuai dengan protokol kesehatan, setiap kelas akan dibagi menjadi 2 shift, serta dilakukan pembenahan tempat duduk siswa, seperti yang terlihat, setiap meja diberikan sekat pelindung. Kepala UPTD SD Negeri 5 Parepare Haji Masrum mengungkapkan persiapan PTM SD Negeri 5 Parepare sudah lama disiapkan, yang bekerja sama dengan orang tua murid, standar protokol kesehatan dianggap sudah terpenuhi. Pembagian kelas telah dibagi sesi dan pembelajaran hanya 2 jam. Kelas 1, 2, dan 3 masuk mulai pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah, sedangkan kelas 4, 5, dan 6 masuk pada pukul 11 hingga 12.30. Kegiatan pembelajaran tatap muka ini akan berlangsung 3 hari, yakni Senin, Rabu, dan Sabtu, sedangkan kelompok 2 masuk pada hari Selasa, Kamis, dan Jumat. Jika nantinya ada anak yang terindikasi dari hasil tes suhu tubuh 37 derajat, sekolah akan menyiapkan ruang khusus untuk anak dan tidak ikut PTM. Selanjutnya, dikoordinasikan dengan orang tuanya untuk dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa kondisinya. Untuk rencana saat ini, Kepala Sekolah masih menunggu petunjuk dan perintah dari pemerintah daerah agar dapat memulai PTM. Alhamdulillah, untuk persiapan tatap muka SD 5 ini sudah lama kami bersiap dan kerjasama dengan orang tua, siswa dengan guru, sehingga proses kesehatan ini kami anggap sudah terpenuhi. Yang pertama adalah tes suhu ada, masker ada, tangan ada, dan air pun juga mengalir dan tempat cuci tangan ada. Sehingga semua kelas-kelas itu kami sudah sekat. Kemudian pembagian kelas ini Pak saya bagi sesi. Ya, sesi yang kemudian pembelajaran ini Pak hanya 2 jam. Mulai jam 8 sampai jam 10. Itu pun saya bagi 2 kelompok. Kelas 1, 2, dan 3 masuk jam 8 sampai jam 10. Kelas 4, 5, 6 masuk jam 11 sampai 12.30. Pembelajaran ini Pak hanya berlangsung 3 hari. Senin, Rabu, Sabtu. Itu kelompok A. Kelompok B masuk hari Selasa dan hari Kamis. Ada pun anak yang tidak sempat masuk secara tatap muka itu daring. Suatu dan hal. Kemudian setiap anak yang datang harus dites suhu. Kalau ada anak yang terindikasi 37, maka ada ruang khusus yang disiapkan untuk simpan itu anak untuk tidak belajar. Tetapi saya harus koordinasi orang tua baru kita masukkan anaknya ke rumah sakit. Itu harus seperti orang tua. Begitu pembelajaran tatap muka untuk yang dilaksanakan SD 5 dan sudah siap. Rencananya kapan Pak mulainya? Rencana ini Pak, sehingga kami menunggu dari pemerintah daerah. Artinya kami hanya siap saja. Kita hanya menunggu perintah dari pimpinan bahwa tatap muka dimulai, maka SD 5 siap saja menunggu perintah. Sementara itu, beberapa orang tua siswa yang hadir mengatakan akan mendukung pelaksanaan PTM. Mereka mengharapkan adanya interaksi langsung antara guru dengan siswa. Dengan melihat kesiapan SD Negeri 5 Parepare dalam menerima siswa untuk melaksanakan PTM, sudah memenuhi standar dan sangat bagus. Jadi kalau menurut saya, melihat SD 5, kesiapan untuk menerima siswa dengan pembelajaran tatap muka itu memang sudah memenuhi standar. Saya sudah melihat tadi, sudah ada disiapkan semua, mulai dari awal tadi kita masuk, saya melihat kunjungan ke ruang itu menurut saya sudah memenuhi standar untuk itu. Dan saya sebagai orang tua siswa merasa itu memang sudah bisa dan sudah bisa dilakukan, menyerahkan kepada anak kami di sekolah secara tatap muka. Alhamdulillah, saya terima kasih sama rencana ini. Saya termasuk yang senang sekali untuk pembelajaran tatap muka karena
saya rasa pembelajarannya tidak efektif maksudnya untuk anak-anak. Saya ingin ada interaksi antar guru dan siswa. Karena kalau cuma online begitu, saya rasa anak-anak kurang paham. Jadi SD 5 ini sudah mantap untuk pembelajaran tatap muka karena semua sudah dipenuhi persyaratannya. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, ribuan calon jemaah haji Sulawesi Selatan batal diberangkatkan. Hal ini dilatar belakangi dari keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia nomor 660 tahun 2021 yang dilatar belakangi penjaminan kesehatan dan keamanan di masa pandemi. Sebanyak 7.145 calon jamaah haji atau CJH Sulawesi Selatan, termasuk 120 CJH Parepare tahun ini batal diberangkatkan. Hal itu dilatar belakangi keputusan Kementerian Agama atau KMA RI nomor 660 tahun 2021 tentang pembatalan keberangkatan jamaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021. KMA tersebut disosialisasikan dalam diseminasi yang menghadirkan Komisi 8 DPR RI, Samsuniang, PLT Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia, Haji Khoirizi, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Haji Khaironi, Kepala Bidang PHU Kanwil Kemenak Sulawesi Selatan Haji Ali Yafid, Wali Kota Parepare yang diwakili oleh Asisten 1 Aminah Amin, dan peserta diseminasi dari jajaran Kemenak dan pemerintah Kota Parepare di Hotel Bugis Parepare 20 September 2021. Inilah program Kementerian Agama dalam rangka untuk melakukan diseminasi pembatalan keberangkatan haji. Kita sampaikan kepada masyarakat bahwa pembatalan haji ini bukan kehendak pemerintah kita maupun pemerintah Saudi, tapi kehendak alam atau Allah SWT karena adanya pandemi COVID-19 yang belum sampai sekarang seluruh negara mengalami. Dan olehnya itu pembatalan keberangkatan jamaah haji di seluruh dunia itu dibatalkan keberangkatannya walaupun jamaah haji tetap dilaksanakan yang berada di Arab Saudi. Ali Hafid menjabarkan lebih jelas latar belakang KMA tersebut, yakni untuk menjamin keselamatan dan keamanan CJH dari pandemi COVID-19 dan adanya beberapa pertimbangan yang sudah berkali-kali dibahas di tingkat nasional. Suasana negara wajib menjamin keselamatan, keamanan warga negaranya. Jamaah haji ini adalah warga negara yang mau melakukan perjalanan dari tanah air ke tanah suci. Pada saat pandemik seperti ini, maka pemerintah itu sangat menjaga jiwa dan keselamatan jamaahnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, latar belakang keluarnya KMA ini pada tanggal 3 Juni, pada saat ditandatangani KMA ini, itu rentang waktu untuk pengurusan segala keperluan jemaah haji di Arab Saudi itu sudah tidak memungkinkan karena waktunya sangat mepet. Karena mengingat belum ada panggilan dari Arab Saudi untuk pembagian kuota dan penandatanganan MOU tentang pelaksanaan ibadah haji. Nah, di sana banyak hal yang harus dipersiapkan seperti catering, seperti pemondokan, seperti transportasi. Semua itu harus melalui tender. Maka dalam waktu yang sangat sempit itu saya kira tidak memungkinkan lagi untuk kita. Untuk di Indonesia saja itu ya Kementerian Agama sangat siap untuk memberangkatkan. Kesiapan jamaah untuk diberangkatkan itu sudah ready 100%. Ali menambahkan, kesiapan CJH sudah 100%. Ali mengajak masyarakat untuk menekan laju COVID-19 dengan taat protokol kesehatan. Jika tahun depan COVID-19, maka pemberangkatan CJH dilaksanakan. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, rapat paripurna kembali digelar DPRD Kota Parepare dengan agenda penandatanganan MOU KUA PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2021. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Parepare menggelar sidang paripurna dengan agenda penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara pemerintah daerah Kota Parepare dengan DPRD Kota Parepare terkait KUA PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2021.
Rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Kota Parepare Haja Andi Nurhatina Tipo Esos dan dihadiri Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim pada Senin 20 September 2021. Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2019, Pasal 120 Ayat 1 huruf J, jumlah anggota DPRD Kota Parepare yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir sudah quorum sebanyak 15 orang, maka rapat paripurna dapat dibuka. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kota Parepare, rapat ke-61, masa persidangan ke-1 tahun sidang ketiga tahun rapat 2021. Saya ulangi, rapat ke-61 masa persidangan ke-1 tahun sidang ketiga tahun rapat 2021 saya buka secara resmi dan terbuka untuk umum. Pada rapat paripurna penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara pemerintah daerah Kota Parepare dengan DPRD Kota Parepare terkait KUA PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2021 tersebut. Wakil Wali Kota Haji Pangerang Rahim membacakan sambutan tertulis Wali Kota Parepare, Dr. HM Taufan Pawe SHMH mengatakan, dengan adanya kesepakatan atau persetujuan ini, menggambarkan pentingnya menyamakan persepsi tentang prioritas pembangunan dengan harapan apa yang disepakati merupakan hasil yang terbaik yang akan dijadikan dokumen dalam penyusunan RAPBD perubahan tahun 2021. Untuk itu, seluruh catatan, koreksi, rekomendasi, kritik dan saran dari Badan Anggaran DPRD telah dicatat dan telah diterima pemerintah Kota Parepare untuk selanjutnya menjadi materi dalam penyusunan rancangan perubahan APBD 2021. Dengan adanya kesepakatan atau persetujuan ini menggambarkan pentingnya menyamakan persepsi tentang prioritas pembangunan dengan harapan apa yang disepakati ini adalah merupakan hasil yang terbaik sehingga akan menjadi salah satu dokumen yang akan dijadikan bahan pedoman penyusunan RAPBD perubahan tahun 2021. Untuk itu seluruh catatan, koreksi, rekomendasi, kritik dan saran dari Badan Anggaran DPRD telah dicatat dan telah diterima pemerintah Kota Parepare. Selanjutnya akan menjadi materi bagi pemerintah Kota Parepare di dalam penyusunan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2021 yang diharapkan akan semakin melengkapi berbagai pertimbangan dan masukan yang diterima. Turut hadir pada paripurna tersebut, Sekretaris Daerah Kota Parepare Haji Iwan Asaat APMSI, Asisten, Kepala OPD, Camat dan juga diikuti para lurah sekota Parepare melalui virtual. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Dan ingat, selalu terapkan protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker saat beraktivitas. Saya Uswatun Hasanah. Saya Jauhar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.